Bagaimana pionir Indonesia, masih semangat nggak? Masih klik petir lupa nggak? Jawab yang kenceng. Klik petir lupa nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya nggak lupa, saya kasih informasi buat Pak Bento yang mewakili Deputi Pencegahan, bahwa Pi Network itu sudah terprogram untuk anti money laundry. Jadi insya Allah penambang Pi Network dan hasilnya tidak mungkin kesusupan dana narkoba, karena blockchain kita sudah di kasta tertinggi Web 3.0. Itu pertama. Yang kedua, kami juga dilindungi Financial Action Task Force. Jadi nggak ada dana teroris yang bisa lewat Pi Network dengan transaksi kita 3,5 detik. Itu supaya jangan lupa, saya langsung sampaikan. Jadi insya Allah kita aman, dan mayoritas penambang di usia 40 tahun yang semuanya ingin beramal jariah, tentu kalau kita berhasil nanti ya. Itu tentu sama-sama keinginan pionir begitu ya. Kalau berhasil ingin beramal jariah, sehingga tentu nggak main narkoba ya. Betul Bapak Ibu? Oke. Jadi pertama-tama ini yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu semua terkait dengan beberapa minggu ini kita dicecar oleh pertanyaan, apakah betul Pi Network itu akan berlaku dual value? Tahu dual value atau dua nilai? Nah, nilai ganda. Pertama ada di 314159. Yang lain tidak bisa kita sebut nilai karena itu harga. Ada di exchanger yang sekarang tadi sudah disebut Pak Abner, yang dari 2,1 turun sampai sekarang tadi malam 0,5, sekarang naik 0,6, dan seperti itulah kenyataan di exchanger. Saya akan menjawab dengan cara yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh Bapak semua. Bapak tahu nggak kita ini habitnya apa atau habitatnya apa? Ada di lingkungan mana kita? Masih ingat Bapak Ibu semua? Halo Pak, Bapak? Pi Network adanya di mana di posisinya? Kita dengan semua perangkat, utilitas, ekosistem, dan semua perangkat yang ada, sertifikasi dan sebagainya, posisi kita berada di Decentralized Exchange atau dikenal dengan istilah kepanjangannya DEX. Ingat paham Pak? Bapak? Suaranya mana? Yang benar, paham enggak? Oh, pantesan diam aja tadi ya. Oke. Sementara yang dijual di OKX, Bitget, nanti akan masuk lagi Binance dan apa namanya Kraken, itu adalah habitatnya adalah centralized exchange atau terpusat. Jadi dikendalikan oleh exchanger. Sementara kita di sini dikendalikan oleh siapa? DEX dikendalikan oleh siapa? Oleh pionir. Berbeda ya? Habitnya berbeda nggak? Sangat berbeda. Kenapa dikendalikan oleh pionir? Itu termaktub di dalam buku putih bahwa nilai Pi Coin itu ditentukan oleh Stellar Consensus Protocol atau konsensus bintang, dilaksanakan 3 kali
pertama itu di Cina bulan Februari, bulan April itu kalau nggak salah di Vancouver tahun 2022, dan ditutup di Ancol. Kita masih ingat peristiwa GONG 2000, deklarasi GONG 2000? Siapa yang pernah ikut di GONG 2000? Pantesan, cuman Pak Raden. Mau ikut di GONG, yang ikut di GONG 2000 tentu tahu bahwa disitulah titik awal GCP diketok Palu, karena dihadiri oleh puluhan ribu orang dan terbesar di seluruh dunia. Itu. Jadi kemudian di masa enclosed mainnet, di mana terjadi barter peer to peer, transaksi kita mencapai 5,7 juta atau menguasai 86% transaksi di blockchain. Jadi nilainya tinggi sekali. Oh, ada yang rendah, karena ada juga yang lebih tinggi. Ada yang transaksi 1 juta, ada yang 600.000 dolar, ada yang 105.000 dolar di Eropa. Jadi masalah nilai nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu semua, sudah jelas ini. Pamungkasnya di situ. Sementara sekarang ini waktunya kita melaksanakan aksi nyata. Benar nggak? Bapak Ibu simak saya, tolong jawab yang benar. Kita perlu nggak lakukan aksi nyata? Bagaimana caranya? Kita desak seluruh platform yang ada lakukan transaksi. Mampu nggak? Harus mampu. Kalau nggak, bagaimana kita bisa bicara tentang nilai kalau cuma jadi influencer? Harus mampu lakukan transaksi. Apa kek barternya, tapi lewat platform. Karena saya mengharapkan kita akan memiliki partnership yang baik untuk para platform yang ada di Indonesia untuk bisa melakukan transaksi, sehingga nilai yang kita bentuk itu menjadi utuh seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Chong Liu Fang sebelum Open Network. Open Network ini dalam Pi Network ini sebenarnya saya bilang bisa kesalahan sejarah, karena kita cuma punya dua fase tentang mainnet. Pertama enclosed mainnet, yang kedua open mainnet. Open network tidak pernah disebut dalam buku putih. Kemudian menjadi berubah, ada open network. Kenapa ada open network? Ini masa transisi dari dari enclosed mainnet ke open mainnet, kan gitu. Kenapa harus jadi transisi? Karena pionir nggak sabaran. Yang tadinya dia nambang dengan tujuan untuk kemerdekaan finansial, di tengah jalan dijual murah koinnya, padahal sudah dilarang sama Korpin. Kenapa dijual murahnya? Alasannya kepepet. Padahal sebelum nambang dia tidak lebih kaya dari ketika menambang, cuma pasti alasannya kepepet, jadi jual koin. Nah, ini terjadi. Akibatnya rule-nya itu agak sedikit kacau. Nah, karena rule-nya kacau, ditambah juga supaya kita bisa terhubung dengan aplikasi yang lain, kita mulai, maka terhubunglah antara DEX dan TEX. Itulah open mainnet terjadi. Jadi Bapak Ibu semua tahan koin-koinnya karena nilainya tinggi. Satu bukti, kami di Indobilet tidak akan pernah terima koin yang dari exchanger untuk transaksi. Kami hanya terima untuk reward para pionir itu lewat koin dari dashboardnya hasil penambangan murni. Dan kami mungkin saat ini, mungkin ya, saya nggak tahu kalau ada yang lain, satu-satunya yang sudah menjalankan transaksi rumah hampir 100 unit sudah kita
serahkan. Dan itu nilainya 314159. Nggak ada kebohongan di sini. Pak Raden saksi nyata. 34 pioner Pak Raden punya udah dapat rumah. Tinggal serahannya bulan ini ada 10 unit, bulan depannya sisanya semua 48 unit akan kita serahkan dari Serang BMS Bumi Mutiara Serang Ideal. Artinya kami berani jalankan itu. Masa aplikasi lain tunggu open minded kapan? Selama di dalam aplikasi penambangan itu masih ada tulisan authorized handbook, ini bahasa programming ya. Nah, saya nanti bicara latar belakangnya kami berani kenapa. Masih ada tulisan authorized handbook, maka itu tidak akan pernah terjadi open minded. Bagaimana kita mempercepatnya? Bisa nggak? Sangat bisa. Lakukan transaksi sekarang, aplikasi-aplikasi. Seluruh aplikasi yang di Indonesia, saya ajak lakukan transaksi. Berani? Berani aplikasi lain melakukan transaksi sekarang? Harus berani. Tunjukkan jati dirimu kalau kau bilang pendukung GCP. Karena saya adalah deklarator GCP. Pak Bayu deklarator GCP. Pak Abner deklarator GCP. Pak Louis deklarator GCP. Masih banyak hadir di sini. Sampai saat ini kami bertahan dengan nilai itu. Sementara kami dihina-hina, di apa semua. Kami punya ukuran. Apa ukuran kami? Pertama, buku putih. Itu yang kami baca. Kami nggak ngelihat itu apa namanya saluran YouTube-nya para influencer. Kami nggak lihat itu. Pertama, buku putih kami baca. Yang kedua, pie browser kami baca. Yang ketiga, ini rahasia ya, tapi Pak Abner pasti tahu. Kami baca kitabnya Kortim. Kami baca repositorinya Kortim dari tahun 2021 sampai sekarang. Saya masih langganan baca itu. Jadi kok keputusan kami bisa seiring dengan Kortim. Yang lain masih tunggu open minded. Bacalah rajin-rajin 3 hal ini sehingga paham dan berani. Kemudian yakinkan investor untuk masuk. Nah, itu yang mau kami sampaikan. Jadi optimis Bapak Ibu Saudara ya semuanya bahwa GCP akan terjadi, tapi bantu para aplikasi itu supaya bisa transaksi. Dan kami perlu sampaikan ya, Indobillet Bank tidak mengungkung pioner. Pioner yang ikut saya, yang ikut Novi Pagi Hari itu jumlahnya 1 juta lebih, Bapak Ibu. 1 juta lebih, mungkin lebih banyak daripada komunitas-komunitas yang ada. Tapi saya tidak pernah mengharuskan kamu jadi anggota tetap Indobillet Bank. Tidak, ini pasar bebas. Pioner silakan menentukan diri sendiri mau pilih mana, silakan. Yang penting jangan sampai tertipu. Karena tidak ada uang cash yang dilibatkan di sini. Nambang gratis, gak usah itu. Bayar ini untuk dapat ini, gak usah. Sekarang ini ada aplikasi yang minta jelas-jelas uang 2 juta. Untuk apa ini? Pendaftaran. Atau member. Berarti aplikasi nggak punya modal, mohon maaf. Saya harus sampaikan dengan tegas supaya pioner juga cermat dalam milih aplikasi. Ada aplikasi yang janji ngasih uang 1 miliar dan sebagainya. Ini pembodohan. Kami, Pak Raden, kami pernah minta uang nggak? Siapa yang pernah ikut sama kami? Pernah nggak Indobillet minta uang? Bukan kami kaya, tapi kami ikut aturan. Kalau kami minta uang 10.000 saja saya satu orang, berapa penghasilan saya? 12 miliar Pak, karena 1,2 juta orang ada di saya. 12 miliar saya kalau minta uang satu hari. Itu ditransfer 10.000 saja, nggak usah besar-besar. Tapi apa itu saya lakukan? Tidak. Indobillet Bank tidak mau melakukan itu. Sehingga saya memberi contoh kepada para pionir yang lain untuk tidak ikut-ikut aplikasi yang minta uang fiat. Mau nggak Bapak Ibu lakukan itu? Lemes, udah keluar uang berapa? Jadi kalau sudah keluar, udah nggak apa-apa, anggap aja uang hilang, nggak usah dipolisiin juga, doain aja biar selamat orang itu. Kalau sekarang jangan lagi Pak Ibu dibodohin,
udah dibodohin seragam, dibodohin bangun ini bangun itu, harus bayar, jadi ini mau digaji nggak digaji semua, sampai dengan sekarang ada yang berani aplikasi minta uang ke Pioner. Apa nggak memalukan? Artinya aplikasi ini nggak punya modal. Bukan saya marahin aplikasi begitu ya, tapi ini penting supaya Pioner juga terlindungi hak-haknya. Pioner jangan sampai dibodoh-bodohin, kasihan Bapak Ibu Saudara ini kan udah usianya sudah menyita waktu kan, masih juga dibodohin lagi kan. Nah itu yang kita nggak mau. Makanya Bapak Ibu tolong perhatikan dengan seksama, pilih-pilih aplikasi mana yang tidak melakukan pembodohan seperti itu, diikuti. Apalagi ada aplikasi yang tidak masuk hackathon, tapi minta uang kan banyak yang ikut. Nah ini kan sudah kelewat batas. Cukup stop sampai di situ. Ini perlu saya sampaikan karena ini penting. Kita akan masuk satu era di mana strata sosialnya orang Painetuk ini akan sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara secara ekonomi, karena daya belinya sangat tinggi. Kalau sekarang sudah dibohongin, frustrasi, akhirnya akunnya dijual. Banyak kejadian sudah. Jangan sampai itu terjadi. Jadi Bapak Ibu pertahankan betul, jangan sampai nanti frustrasi akhirnya akunnya dijual. Dan saya juga sangat yakin nih, karena banyak yang harus dipaksa-paksa jual koin, apalagi tergoda ke exchanger. Tapi alhamdulillah Pioner masih banyak bertahan nih, mayoritas bertahan di dashboardnya, tidak menjual koin. Hanya segelintir orang saja, nggak besar, cuma ya ratusan juta koin hilang juga. Ini sangat mempengaruhi kinerja core team. Jadi kita bantu core team, kita jaga betul koin kita. Itu pertama. Nah, lanjut ke sini, itu sebagai Pioner saya perlu sampaikan. Yang tahap kedua, saya perlu sampaikan program Indopinepat. Program Indopinepat itu udah ngumpul tuh ya. Kita ada sekarang ini baru dua hal. Kita mainnya di perumahan, tapi dua tata kelola pembayaran kita lakukan. Pertama, lewat proses KPR atau kredit pemilikan rumah di beberapa bank yang sudah terjalin sama kami, BTN Syariah, BTN Konven, Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Ada 5 bank itu sudah terlaksana. Penjualan pertama kami sudah berhasil ya di Bumi Serang Ideal, dan tinggal serah rumahnya saja. Sekarang yang ada di sana itu Garut. Di Garut itu ada 2 perumahan di Banyu Resmi, itu dekat tempat pariwisata yang terkenal Situ Bagendit. Kemudian yang kedua di Ciroyom. Kalau Garut wisata semua. Kemudian perumahan yang ketiga di daerah Sumedang, masuk Kabupaten Sumedang, tapi orang sering banyak menyebutnya Bandung karena sangat dekat, yaitu Parakan Muncang Residen. Kemudian yang Bandung benar itu Cicalengka Residen, kalau nggak salah. Cicalengka itu kita punya market juga di situ. Jadi Bapak Ibu semua yang berminat silakan daftar. Kemudian, waduh Pak, ini kami lewat proses KPR ini akan sangat sulit karena kami terlibat pinjol yang nggak kebayar atau kredit apa yang nggak kebayar, sehingga slip OJK-nya nggak bisa lolos. Gampang kok, selama Bapak Ibu punya koin atau usia kami juga sudah tidak mungkin untuk masuk, karena sebenarnya batas usianya 55. Cuma begini, kami ini kan tiap bulan bayar kredit, itu kami yang bayar. Pioner nggak keluar uang kok.
0% DP, angsuran 0%. Jadi tiap bulan kami yang bayar. Tiap bulan ini kami bayar sekitar sekarang ini 567 juta. Kami tiap bulan bayar. Aman kok. Jadi nggak akan membebani Bapak Ibu. Cuma kalau usia sudah segitu, cash flow kami nanti yang lain nggak kebagian karena masa kredit usia sudah 55 tahun sangat rendah. Apa namanya, angsurannya tinggi. Nah itu yang makanya kami batasin di usia 45 ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu saya belum masuk, ganti dua hal tadi. Anaknya bisa pakai, yang penting Bapak Ibu punya koin. Dan jangan coba-coba bayar pakai koin OKX atau bayar pakai koin apa namanya, Bitget atau pokoknya exchanger yang lain. Tidak akan kami terima untuk standar DCP. Standar DCP ada di koin Bapak yang ada di dashboard, hasil daripada perjuangan Bapak Ibu selama ini. Ada yang dari 2019, ada yang juga yang dari 2023, 2024 sampai dengan sekarang. Oh mungkin masih saya punya cuma satu koin Pak, 1,2 karena saya kunci 3 tahun. Nggak masalah, orang rumah DCP cuman yang di Serang itu 0,35 titik-titik. DCP apa? Kita menganut nilai 314159 tersebut per pi, $314.159 per satu pi. Itu yang kami anut dan kami bertahan sampai sekarang. Bahwa kami mulai ini apa namanya, transaksi mainnet dari bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang masih tetap mainnet dan kita lakukan. Terus yang kedua, kami ada kerjasama dengan salah satu pengembang, salah satu kontraktor sekaligus juga investor kita, yaitu PT Samudra Jagat Nusantara SDN, untuk membangun rumah namanya Royal Garden. Ini sudah ada 85 titik. Saya minta doa dari seluruh pioner yang ada di kita semua yang ada di sini maupun yang mungkin tidak hadir tapi di seluruh Indonesia, untuk mendoakan supaya rumah Royal Garden itu, atau yang sering disebut-sebut sama teman-teman pioner sebagai rumah sultan, padahal ada sultananya juga. Kalau sultananya kayaknya ibu-ibu kagak kebagian ya. Ini ada rumah Royal Garden tadi sudah ada 85 titik dan insya Allah akan kita bangun 7.450 unit rumah besar-besar, mahal-mahal, ngabisin koin. Jadi insya Allah itu akan kita bangun, tapi tentu bertahap, karena kalau 7.450 unit rumah kalau kali 5 miliar aja, dolar juga. Jangankan kita, uang yang beredar aja tidak cukup untuk bangun rumah tersebut. Itu kira-kira. Jadi tolong bantu doa supaya program ini jalan sehingga kita bisa menghargai perjuangan Bapak Ibu yang selama ini menambang, dihina bahkan oleh anak sendiri. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa pioner Indonesia yang akan membawa perubahan besar secara finansial, memerdekakan keuangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Tolong bantu doa supaya ini terlaksana. Juga ada beberapa program lainnya yang nanti akan kami umumkan, tapi biasanya kami akan mengumumkan setelah uji coba. Kami akan mengumumkan. Ada beberapa program lain yang jelas nanti itu bakalan diminati oleh Bapak Ibu karena mau langsung dijual biar jadi duit. Soalnya kalau jual koin di OKX kan buat beli apa beras aja nggak cuma dapat setengah karung. Itu kira-kira ya. Oke, terus di situ ada stand kami sebagai bukti bahwa kami jual beli perumahan, betul apa enggak? Bapak Ibu silakan datang ke sebelah sini, ada kita sekaligus pengembangnya juga ada di situ. Jadi kami bawa bukti, bukan cuma janji. Kami tidak membuat isu, tapi kami kasih yang terbaru dan terupdate untuk Bapak Ibu semua.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah cukup, dan kalau ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi.